dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bagaimana kabarnya hari ini? Allahu akbar. Baik, luar biasa, senang sekali hari ini Allah masih memberikan kesempatan. Allah mengizinkan yang menurut Allah layak untuk hadir ke tempat ini. Betul? Saya meyakini, seyakin-yakinnya bahwa setiap kejadian itu adalah kejadian terbaik yang sudah Allah desain, yang sudah Allah rancang untuk kita semua. Termasuk pertemuan kita hari ini, pasti ini yang terbaik menurut Allah. Kalau banyak orang belum tentu nanti kebagian tampil teman-teman ya. Kan ini bakal dicek hiji-hiji ya. Ya. Maka hari ini kita manfaatkan sebaik-baiknya karena saya terbiasa dengan workshop tapi privat gitu. Jadi saya punya workshop jago public speaking, itu isinya lebih di bawah dari 10 orang ya. Selama 2 hari biasanya, dan itu per orangnya maju ya. Kan kita belajar, kita hari ini kan akan ngebahas tentang PD, berarti kan harus dites satu-satu ke depan, betul? Iya. Paling kena keluar Kang ti ayeuna sebenarnya. Sip, baik. Di ruangan ini siapa yang baru pertama kali ketemu dengan saya? Boleh angkat tangannya? Masya Allah, baru pertama kali? Silakan keluar lagi. Kemana wae, aduh, sedih ya. Perkenalkan nama saya Fahmi Akbar ya. Ini yang belum kenal kita kenalan terlebih dahulu. Saya seorang trainer public speaking, kemudian owner Jago Public Speaking, host di MKTV, kemudian nulis buku Jago Public Speaking, kemudian juga MC di Bilioner. Tapi kayaknya tepatnya bukan MC Bilioner deh, MC-nya Kang Dewa ya. Karena event apa? Adanya Kang Dewa, walaupun bukan event bilioner biasanya saya. Qadarullahnya seperti itu. Kemudian MC Tanfizia, kemudian Teladan Rasul, MC Kemenpora dan Dispora Kota Bandung ya. Ini beberapa portofolio. Ya aslinya Lenang edit. Kang editannya bagus. Oh tidak saudara-saudara ya. Ini saya tidak bermaksud sombong teman-teman semua, tapi ria ya. Ada yang tahu ini siapa? Hah? Wih, emang yang angkatannya lebih tua tuh tahu gitu ya. Nah milenial malah hafalin ya. Saha coba, ya kan? Terima. Ini siapa? Bukan ini yang belakang. Satpam TSM itu. Zamil. Terus ini siapa? Baju biru tuh. Ini siapa? Ustadz Jayanto. Nih? Sacik. Ini? Hah? Bukan. Ini Kang Rama di Bengker. Ini jarang ada yang tahu loh. Suaminya Umi Pipik siapa? Anu eta mah nu baheula teu anyar. Ini apa namanya? Hah? Hanya ya bener. Kamu ketuaan ya. Tahu kan? Ini suaranya bisa digedein bassnya enggak? Tukang sound mana? Bassnya terus jangan pakai. Ini salah satu tips kalau teman-teman suaranya cempreng ya. Kan itu takdir dari Allah, banyak kudu dioperasi, betul? Kang ya kumaha ya cempreng, tidak usah dioperasi, gedein bassnya biar kelihatan buleud. Bukan badannya ya. Saya balikan deui mantan eta mah. Siapa? Iya, udah setia bela. Ya. Terakhir. Ini tahu ya. Ya saya. Ini lain. Ini ketika cinta bertasbih, you know. Nah, ini Azam. Nama aslinya siapa? Tuh cek saya kan orang apa lagi orang-orang kolot betul.
Soalnya film Ketika Cinta Bertasbih mah barudak orang mau apalin, katanya apa teh? Azab betul. Ini? Nih Ustadz Pak. Hafal Bapak mah ya. UBN. Ini? Eta ieu orok. Engki ya. Ini Ustazah Oki. Kemudian iya saya. Iya, iya. Dude, ini waktu kemarin di majelis pengasuhan. Ini? Ari Untung jeung sa Dimas Seto ya. Ini? Pak Abi. Ini kalau yang nggak tahu, ini yang bikin jinglenya Indomie jeung Kopiko ya, masterpiece tuh. Makanya dia pakar branding kan, dari dulu sampai ayeuna Indomie mah selera aku, betul. Ini terakhir teman-teman semua, ini siapa? Sandiaga Uno. Ini Instagram saya, yang belum follow silahkan di follow ya. Nanti saya blog, oke? Ini saya juga punya YouTube official Fahmi Akbar. Ini beberapa daftar videonya. Ini buku saya, tapi ini udah lama. Insya Allah ada edisi revisi ya. Mau diperbaharui, diupdate. Baik, sudah siap? Kita semua? Siap, baik. Siap maju ya satu-satu, oke? Iyalah, atau banyak ngobrolkan pede. Anak tuh mau pemikiran macam-macam ya, canggih disuruh maju, gue mikirnya jauh bisa ya. Oke, kalau sudah siap, sebelum saya lanjut, ini nanti teman-teman akan menyaksikan sebuah tayangan yang mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Yang sagulu saya ilmu tong aganggunya, yang sudah pernah lihat video ini mudah-mudahan semakin menguatkan. Yang belum tahu, selamat menikmati. Berikan aplaus yang paling meriah. Ya. Kalau teman-teman belum punya kemampuan apapun, belum ada teknik apapun, pastikan teman-teman tahu bahwa saya bukan agen Coca-Cola ya. Bisa disangka si Akang agen Coca-Cola ya, bukan teman-teman semua. Kira-kira apa hikmah dari video tersebut? Ya betul. Naon coba? Apa? Hah? Senyum itu ibadah gimana sehari atuh? Senyum ibadah. Apalagi? Kebahagiaan itu menular. Oke. Kebahagiaan menular. Apalagi? Ini yang udah jawab silahkan stay, yang belum jawab keluar ya. Iya tuh. Apa lagi? Awet muda.
walaupun nuserina aki-aki. Awet muda. Apa lagi? Menebarkan ini apa kesenangan. Menebarkan kesenangan. Walaupun dirinya sendiri. Betul. Menebarkan kesenangan. Apa lagi? Tertawa penyakit menular. Tertawa menular. Apa Pak? Jadi bisa aja tuh kan nggak mesti yang namanya penyakit menular, ternyata tahu bisa menular. Menular juga. Out of the box. Box yang suka ada di luar. Out of the box. Ya. Apalagi? Situasi jadi akrab. Gila pajak banget ya ini. Ternyata hikmahnya. Saya aja nggak kepikiran sampai banyak gini loh. Ada lagi? Panjang usia. Panjang usia. Dengan tawa panjang usia. Betul Pak. Nggak usah ibadah, nggak usah silaturahim. Banyak ketawa Pak. Oh iya betul. Panjang usia. Kita tulis saudara-saudara. Dan masih banyak lagi ya. Teman-teman pernah dengar ada namanya hukum kekekalan energi? Pernah? Pernah. Ibu budak IPA tuh budak IPS? IPA. Oh IPA. Tapi menyesat di IPS. Pindah ya pas kelas dulu Iya. pindah gitu. Ada namanya hukum kekekalan energi. Artinya apa? Semakin banyak tekanan, semakin Nih. Hukum kekekalan energi. Apa artinya? energi nggak habis. Supaya lebih tepat dan lebih jelas, coba searching di Google hukum kekekalan energi. Nah, energi tidak dapat definisi sebenarnya bisa salah. Karena banyak orang tuh pakai istilah tapi biasanya si maknanya tuh nggak dapat. Makanya supaya lebih tepat, kira-kira apa hukum kekekalan energi? Ayat kuotaan teh. Energi tidak dapat dimusnahkan teman-teman semua. Ya, catat. Energi bareng-bareng 1 2 3 apa? Energi tidak dapat dimusnahkan. Karena energi tidak dapat dimusnahkan, maka pastikan energi yang kita keluarkan, yang kita tampilkan sebelum ngomong, sebelum mau sharing, sebelum mau kultum, sebelum mau jadi MC, sebelum apapun, intinya tampil di depan, pastikan energinya energi yang baik. Karena energi itu tidak dapat dimusnahkan. Kalau energinya positif, maka akan menular jadi positif. Ya. Tapi kalau energinya negatif, pasti bakal menular negatif, teman-teman semua. Kalau di awal misalkan sudah gini ya. Misal nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat deh kamarana tuh ya teh meninya. Semangat sekali, lebih semangat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sebagai audiens nyaman atau tidak? Hah? Agak sedikit gak nyaman. Ya, ini nyaman tuh pada saeutiknya. So kalau banyak, Anda banyak temannya pasti tahu sih geje, harorean gitu ya. Karena energi yang ditampilkan negatif, teman-teman semua. Ya, coba bandingkan. Saya mau kasih contoh. Satu yang enggak pakai energi, satu pakai energi yang baik. Contoh pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, ya tante kakara salam bungkul saudara-saudara, betul? Kamu mau dipakai jurus ngaruqyahnya, pasti makin ini lagi. Makanya pastikan ketika tampil pertama kali, yang harus kita tampilkan dan kita sadari, energi itu tidak akan pernah musnah. Kalau kita menampilkan energi yang negatif atau bahkan leles, kurang semangat, kurang antusias, itu ngaruh ke audiens. Ya, Anda temannya misalkan helai, pasti 2 menit kemudian Anda helai gerak. Leles kita haroream, kerasa energi.
energi negatif atau energi positif pasti kerasa tidak nyaman. Energi negatif pasti kerasa tidak nyaman. Dan dua-duanya kerasa teman-teman semua, ya. Energi positif kerasa, energi negatif kerasa. Makanya kalau misalkan Anda menyaksikan sebuah acara, ikut ke majelis atau misalkan ikut sebuah seminar atau workshop, coba pastikan pasti ada energi-energi yang tidak nyaman di sekitaran Anda dan itu menular. Ada orang, ada pembicara yang awal-awal aja udah baut misalnya atau ambekan pasti kerasa gitu. Maka pastikan pertama kali sebelum Anda belajar teknik apapun, pastikan yang pertama kali adalah energi yang positif. Apalagi senyum itu menular, ya. Tambah lagi dalam agama kita bahwa senyum itu adalah sedekah. Makanya kalau misalkan ada keceleng lewat, senyum beda sedekah. Ya. Jadi teman-teman semua itu yang bisa ditampilkan pertama kali. Apapun profesi Anda, nggak mesti Anda jadi trainer, nggak mesti jadi ustadz, nggak mesti jadi pembicara. Secara personal ngobrol aja itu pasti kerasa energinya. Ya. Pertama kali Assalamualaikum, kumaha Bang? Masya Allah, kerasa kan? Ya. Atau misalkan ada yang jatuh nih, kan biasanya gitu ya. Jatuh, kunaon kan? Jatuh. Kunaon motornya? Oh jatuh tadi di itunya. Kan kurang diapresiasi, betul tidak? Innalillahi astagfirullahaladzim. Itu kan kerasa banget gitu. Dihargainya. Kan kita jatuhnya pengen dihargai, betul? Ya. Hayang ditanggap gitu, orang terus getihan gitu, tapi asa dicuekin kan kurang diapresiasi ya. Makanya kalau misalkan kita mau tampil, terutama apalagi kita tampil di depan, pastikan energinya positif. Pastikan ada bedanya Anda bawain acara atau tidak tuh kerasa gitu. Atau pastikan Anda ketika jadi pembicara atau bukan, itu pasti ada bedanya kerasa. Apalagi tantangannya kalau misalkan jadi MC Zoom, wah itu tantangannya luar biasa lagi teman-teman semua. Ya, ngomong-ngomong di sini siapa yang cita-citanya mau jadi MC? Boleh katakan? Wow, tidak ada. Yang mau jadi pembicara, yang mau jadi trainer, ustadzah, ya jalanin aja kalau lihat. Acara nggak habis ya? Emang jadi naon Pak? Oh iya tuh, tong jika nama tuh, insyaallah. Cek malaikat ini jika nama kumaha tuh, bingung malaikatnya ngamin gini. Insyaallah. Wah gitu Pak. Aktivitas sekarang apa? Saya memang order Pak, sales produk percetakan jasa. Oh iya. Iyalah, itu kan perlu energi, betul tidak? Assalamualaikum Pak. Kumaha ada Bang? Alhamdulillah. Nah iya saya nyerap produk Pak. Wah luar biasa Bapak, bayangkan di rumah Pak. Kan kudu gitu Pak. Assalamualaikum Pak. Ini jalan ya. Kan nggak mungkin seperti itu ya. Harus punya energi yang powerful, betul? Ya. Apapun profesi Anda, tukang kameramen harus ada energinya gitu loh. Pokoknya pastikan semua energi itu menular. Karena energi itu tidak bisa dimusnahkan, maka kelebar kalau energi yang kita tampilkan itu adalah energi yang negatif teman-teman semua. Ya. Hari ini kita akan public speaking itu luas banget teman-teman semua. Ini emang hadir di sini tuh untuk ikut acara ini. Iya. Biasanya lewat tukang bubur nih ternyata acara muka kan nungguan lagi lah dia. Kan saya mesti rada parno kira ayo tuh arawe ini beneran kan dia atau nungguan bubur muka. Ya. Tema kita hari ini karena luas banget, saya ngambil ceruk yang lumayan jadi problem. Ya. Biasanya orang nggak berani. Nah, gimana caranya tampil pede di depan umum teman-teman semua? Ada banyak sebenarnya, tapi yang paling fundamental ini yang saya tampilkan. Contohnya kalau misalkan yang tidak ada di slide ini ya, yang harusnya jadi perhatian kita adalah intern dan ekstern. Intern berarti berhubungan dengan apa yang kita kuasai. Itu pasti bakal pede. Kalau saya hari ini ngejelasin tentang masalah waris ya, atau ngejelasin tentang bahayanya ngurus ucing misalnya dia, itu pasti saya nggak pede. Kenapa? Karena saya tidak menguasai tentang ilmunya. Makanya kalau yang dari internnya menguasai materi itu adalah satu hal yang sudah wajib ya.
Nah, faktor eksternal, nah ini yang harus kita bentuk yang bakal jadi personal branding teman-teman semua. Kalau saya misalkan haram hukumnya, kalau bagi saya pakai baju pink, ya, atau pakai baju bodas. Kenapa coba? Karena membentuk tubuh, betul? Tidak boleh kan membentuk tubuh. Saya pasti bakal mikiran perut. Rahasia iya ya, ada badan deh itu kumaha. Makanya selalu pakai baju hitam. Coba cek kira. Walaupun saya MC pakai outer, pakai baju hitam. Untuk apa tujuannya? Menyamarkan, betul? Dan menutupi. Jadi mau terlalu ketinggalan pakai baju hidung gitu. Ini adalah salah satu faktor ekstern yang membuat saya pede. Pakai jam tangan, pakai sepatu. Lamun rek lihat mah sepatunya hidung pasti bikin saya pede. Kemudian pakai kacamata, ini bikin saya pede. Kalau saya tidak pakai kacamata, wajah Anda rata semua di mata saya, ya. Ya, rata lagi. Tapi ini salah satu tips kalau Anda malu menatap audiens, ya. Kalau misalkan malu menatap audiens, minuskan mata Anda. Dan mata tinggal itu, ya. Nah, ada beberapa hal. Nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan langsung tanyakan saja, ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Jika nonton hariat atau hadiah siapkan hal pertanyaan di rumah. Ya. Hey, kita masuk teman-teman semua. 3 aspek yang harus dicek dalam diri kita kalau kita ingin tampil pede. Ya. Ini saya tidak bermaksud mengajarkan orai ikan berenang, ya. Karena pasti teman-teman semua sudah pada dari wajah-wajahnya mah sudah pada berpengalaman, ya. Karena ya yakinlah sudah terbiasa, betul, sudah siap dan tampil juga satu persatunya. Karena sesi kali ini saya harus mengharuskan video ya hiji dua kadinya muter kadinya maju ke depan, ya. Kultum kuliah kumaha antum, ya. 3 aspek yang harus dicek teman-teman semua. Pertama, kira-kira apa? Jawab atau lain Jumatan nih ya. Mun Jumatan tuh bener ngomong. Jika Jumat aja barang. Apa kira-kira? Kemampuan diri. Apa lagi? Ada 3 aspek yang harus dicek. Yang bakal menentukan bahwa kita tuh pede atau tidak. Yang kedua apa? Apa? Penguasaan materi, betul. Yang benar dapat door prize buku. Ya, benar kan? Ada kan? Ada. Ayo pokoknya door prize besok nih. Kira-kira apa? Karena panitia juga belum tahu isi materi saya kan. Apa? Nah, kurang tepat. Apa kira-kira? Hah? Apa Pak? Peralatan pendukung, betul. Nah ini Audiens. Aduh, benar. Lawan audiens mah pasti semangat ya, pasti pede. Lawan audiensnya, gitu ya. Yang pertama yang harus dicatat adalah mindset teman-teman semua, ya. Karena ini bakal menentukan, nanti kita cek ya. Karena ini menentukan banget bakal berani maju atau tidak. Biasanya mindset ini jadi kurang baik gara-gara salah satu faktornya adalah bullying, ya, dibully. Padahal kan waktu pertama kita tuh berani semua, betul? Ya. Siapa yang mau nyanyi saya mau nyanyi nabalelo, naon begitu. Siapa yang mau narik ke depan saya mau. Keberanian itu mengurang teman-teman semua semenjak ada faktor namanya bullying, ya. Misalkan bukan siapa namanya? Sony. Misalkan waktu SD gitu ya. Sony, ibu kota Indonesia naon? Bandung bu. Dasarnya Sony bodoh. Pas pertama masih berani, ya, ngacung gitu. Oke Sony, 5 tambah 5 sabaraha? 8 bu. Dasarnya Sony bodoh. Gitu ya. Terus dibully kayak gitu sampai akhirnya di titik tertentu Kang Sony tidak berani lagi ngacung. Kenapa? Karena pasti disurahkan. Udah gitu, gurunya juga kadang mana belet-belet dirinya tuh gitu kan. Kadang dibayar ku panghapus gedingnya. Zaman dulu kan ini ya, apa? Tinanaon dari kayu, tuh kan bener ketinggalan zaman bahasa itu. Saya mancing. Ya.
Mindset teman-teman semua. Ini biasanya kita akan bedah apa definisi mindset sehingga kita punya frekuensi yang sama tentang mindset. Yang kedua apa? Ya lawan benar jawabannya dapat doorpress kan? Ya. Benar deh. Yang kedua adalah mental. Benar. Ini tadi benar ya. Ini. Yang ketiga baru teknik teman-teman semua, ya. Jadi jangan dulu mikirin tekniknya. Gimana ya caranya opening? Gimana ya cara menghadapi audiens? Gimana ya caranya? Jangan dulu mikirin itunya. Tapi kita periksa dulu nih. Sekarang kita akan periksa mindsetnya udah benar atau tidak. Jangan-jangan Erek diajarkan ku Valentino Rossi naik motor, oke, pasti itu bisa-bisa. Cek Rossi teh lurus, nanti belok kanan, ya, oke. Tapi cek dalam kita teh, nabrak, gimana nabrak? Itu benar sepio nabrak, pasti nabrak teman-teman semua. Mau nabrak, nabrak gimana? Nah, diluruskan kumaha carana, oke, dilatih sama siapapun juga, karena mindsetnya udah seperti itu pasti nabrak, ya. Oke. Menurut teman-teman, tanpa lihat ini ya, apa definisi mindset? Saya back lagi. Apa itu mindset? Biar sama nih frekuensinya. Pola pikir. Cara pandang. Apa? Pola pikir. Oke. Apa lagi? Cara pandang. Apa lagi? Apa? Paradigma. Paradigma itu non mindset. Ada mindset non yang paradigma. Terus saya muter nampilkan ke Indonesia, ya. Juara Piala Dunia. Ya. Apa lagi? Pengalaman. Tulis lah pokoknya ya. Apalagi? Sikap diri. Apalagi? Karakter. Ini jangan-jangan yang tidak mau ngejawab tuh karena pas SD-nya dibulinya salahnya. Jadi sok salah ambungah mau ngejawab. Padahal apal kan? Apal ini jawabannya tapi anteng penting oke. Apalagi? Apa Pak? Attitude. Apalagi? Pengkondisian pandangan. Oke. Kemudian apalagi? Jangan nggak jawab, naon sok. Minimal apa jawabannya teh idem Kang, idem. Dan sudah terwakili. Minimal apa kita tuh hayang tehnya di balung wae. Kerbadusun atau kumaha? Kurang lebih kayak gini jawabannya teman-teman semua. Tapi kita akan cek ya supaya kita bisa ngecek dalam diri kita apakah mindset jelek itu ada atau tidak. Oke. Kita baca sama-sama. Apa itu mindset? 1, 2, 3. Suatu kumpulan pemikiran yang bentuk sesuai dengan pengalaman dan keyakinan. Beri sama aja tuh ya. Oh kecil, oke. Suatu kumpulan pemikiran yang terbentuk sesuai dengan pengalaman dan keyakinan sehingga dapat mempengaruhi perilaku atau cara berpikir seseorang dalam menentukan suatu sikap, pandangan hingga masa depan seseorang. Lihat nih, kata kuncinya. Kumpulan pemikiran. Jadi itu terjadinya tuh bukan sekali, ya. Pengalaman dengan keyakinan. Pengalaman yang terjadi dengan keyakinan. Sehingga kalau pengalaman dengan keyakinan berkumpul, kemudian terjadinya berulang, itu bakal menentukan cara pandang seseorang. Contoh, ya. Saya pertama kali ngomong salah nih, ya, atau ngadeg-deg gemeteran gitu. Padahal awalnya saya nggak ngeh, gitu ya. Terus kata Kang Sony ya, kata Kang Sony teh, itu tinggal si Kang Fahmi ngadeg-deg, itu tinggal itu ngadeg-deg gitu ya. Kemudian kata siapa namanya? Hesti, ya. Itu tinggal ya benar ya, Kang. Tadi akan ngadeg-deg loh, 2 orang tuh yang ngomong. Kata siapa namanya? Sofa. Hah? Nova.
iya Kang tadi ngadeg-deg lu 3 orang itu. Padahal awalnya enggak. Akhirnya karena banyak orang yang ngomong seperti itu ngumpul, terus akhirnya saya meyakini bahwa saya setiap ngomong pasti ngadeg-deg. Satu itu. Yang kedua bukan hanya itu. Setiap saya disuruh, saya ngomong ke yang nyuruh, jangan saya mah kalau ngomong suka ngadeg-deg. Betul? Padahal awalnya mah sekali ya tante. Orang lain banyak yang ngomong, terus orang nanti ngomong, bahkan orang teh ngomong diomongkan ke batur. Dan bukan hanya sekali kita ngomong kayak gitu, ngomong berulang-ulang ke orang lain dan meyakinkan orang lain bahwa kita tuh lamun ngomong osok ngadeg-deg. Padahal belum tentu ngadeg-deg, betul? Bisa jadi ngadeg-deg karena asena tiris bisa jadi salatri, ya, belum sarapan. Tapi kita mengeneralisir bahwa kita setiap ngomong pasti ngadeg-deg. Dan kita mengaminkan pas kita ngomong teh, aduh ngadeg-deg gitu. Betul? Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Biasanya teman-teman kalau makan siang, kemudian ikut acara, kalau sudah makan biasanya kan? Di mana-mana juga kalau makan kenyang. Tapi karena biasanya sudah makan, padahal kan makan pagi mah ngantuk-ngantuk teuing ya. Makan siang-siang makan ikut acara anu rame mah loncat-loncat Anda atau misalkan jalan di atas bara api udah mau tunduk, betul? Ya. Tapi karena mindsetnya kalau sudah makan teh tunduk, lamun sudah makan teh pasti tunduk, terus dibilang ulang kayak gitu. Dan kejadian setiap siang hari setelah makan pasti tunduk. Sama kayak wis mangan ora udut enak. Padahal mah enak-enak teuing, betul? Karena terus diulang-ulang, yakin lamun geus makan teh serah banget gitu. Pasti we kudu ngarokok, padahal udah berhenti misalkan. Padahal dia kalau mau berhenti bisa enggak? Bisa. Tapi karena meyakini terus berulang, nah itu teh karena terjadi berulang dialami terus benar-benar keyakinan, benar saya mau orangnya kayak gitu. Nah ini teman-teman semua mindset yang bermasalah dalam diri kita. Sehingga lamun disuruh apapun pasti gitu alasannya. So, siapa di sini yang kalau saya suruh ke depan pasti nggak mau ke depan? Boleh angkat tangannya? Tuh kan? Nah pasti ngomong ya. Kunaon alasannya? Pasti jawabannya klise sih. Nanti saya ini ya. Biasanya takut salah ngomong, takut diketawain, ya. Terus naon deui biasana? Ngadeg-deg. Tuh kan ngadeg-deg. Padahal sejak kapan Anda ngomong di depan ngadeg-deg? Sejak dibully, betul? Dan kerteka sudah ngadeg-deg, kerteka ya misalnya, siapa yang mau nyanyi ke depan? Saya terus diharapkan baru datang. Balonku, kan tidak, betul? Dengan penuh rasa antusias dan bahagia pasti ke depan, ya. Makanya ini harus diberesin nih. Masalah mindset ini di awal harus diberesin. Dan ada satu kata yang membuat ini semakin tertanam dalam benak kita semua. Ya, kata-katanya apa? Nanti saya jawab setelah slide ini, ya. Nah ini sebuah tayangan, coba perhatikan baik-baik. Yang lain dan punya kecemasan yang berlebih. Anda harus menonton video ini berkali-kali. Saya sedang berada di puncak Seoul Tower, salah satu gedung tertinggi di dunia, dan saya mempunyai akrofobia atau takut akan ketinggian. Dan itu karena apa? Karena saya pernah jatuh di lantai 2 waktu saya kecil, dan itu membuat saya trauma akan ketinggian. Lalu bagaimana saya bisa mengatasi kondisi ini? Yang pertama adalah saya mengatur nafas saya menjadi lebih rileks. Yang kedua, saya menyadari perasaan yang muncul itu apa. Dan biasanya perasaan muncul juga. Yang ketiga itu kata-kata dalam diri saya, yaitu saya nervous, seperti itu. Nah kata-kata ini terus berulang-ulang di kepala. Nah tugas saya adalah mengganti kata nervous ini menjadi sebuah kata yang rasanya mirip, tapi kata-katanya lebih oke, yaitu excited. Karena kata excited dengan kata nervous itu adalah kurang lebih rasanya di dalam diri saya itu sama seperti kalau kita mendapatkan pekerjaan dan kita mengatakan ini pekerjaan berat, tapi saya lebih suka mengatakan pekerjaan ini menantang. Nah kelihatannya ini sama, tapi sebenarnya di otak kita ketika saya mengatakan I'm
excited seperti itu daripada nervous seperti itu, maka apa yang terjadi? Saya melihatnya dengan cara yang berbeda. Sistem kepercayaan saya di dalam kepala saya atau belief system saya perlahan-lahan akan berubah, dan otomatis itu akan mempengaruhi tindakan saya dalam menghadapi keadaan yang ada, dan itu akan mempengaruhi rasa yang muncul lagi. Itu yang saya lakukan. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, saya mengatur nafas saya menjadi lebih tenang di waktu yang sama, yaitu saya menyadari rasa yang apa yang muncul, dan kemudian saya mengubah kata-kata yang tadinya kontraproduktif menjadi produktif, dan itu akan membuat perubahan dalam kesadaran saya, perubahan dalam tindakan saya. Oke, salam bahagia. Jadi begitu teman-teman semua, ya. Jadi betapa kata-kata itu nggak ngaruh pisan. Haroream ya haroream. Aduh nervous, wah saya excited nih, gitu, ya. Kita akan ngecek apakah dalam diri kita yang ada tuh fixed mindset atau growth mindset, ya. Kalau fixed mindset itu tetap tidak bisa berubah. Saya mah memang gitu, ya. Saya mah orang pemalu, padahal dulunya mah pemaku, gitu ya. Saya mah orangnya suka gemeteran, saya mah orangnya suka grogi. Padahal kalau growth mindset dari, kalau misalkan nih, saya orangnya suka grogi, itu fixed mindset. Kalau growth mindsetnya apa? Saya orangnya suka grogi, emang bener grogi nih, ya. Grogi itu berarti kan ada, itu kan fixed mindset nih. Kita harus pikirin growth mindsetnya. Growth mindset itu apa yang akan dilakukan supaya tidak itu, supaya tidak grogi. Growth mindsetnya apa? Betul Pak. Oh berarti saya siap berlatihnya harus lebih keras lagi, ya. Atau jawaban yang kedua, persiapannya harus lebih matang lagi. Ini baru growth mindset. Jadi kalau misalnya kita grogi, jangan judgement, ya. Nah ini yang kadang-kala membuat kita tidak semakin bertumbuh, karena kita ngejudge dan kita menuduh diri kita seperti itu. Saya mah orangnya grogi, padahal mah harusnya kita tuh, pas grogi ya, berarti saya tuh persiapannya harus lebih matang lagi. Saya tuh berarti latihannya harus lebih keras lagi, gitu, ya. Fixed mindset dan growth mindset. Nah sekarang teman-teman semua, kita coba cek, dan kita harus selesaikan hari ini juga, supaya tidak ada mindset yang fix dalam diri kita, ya. Apapun kondisinya kita siap untuk men-challenge diri kita biar bisa lebih pede lagi teman-teman semua, ya. Sekarang silahkan tulis di HP masing-masing, kira-kira fix mindset apa saja yang ada dalam diri kita. Kalau nemu jawaban growth mindsetnya, silakan Anda tulis. Kalau tidak nemu, nanti kita cari solusinya bareng-bareng, ya. Oke, saya kasih waktu berapa ya? 2 menit lah ya. Pokoknya semua yang jadi ketakutan Anda ngomong di depan umum, atau jadi tidak pede dan tidak berani, itu semuanya dituliskan, ya. Kalau sudah tidak ada berarti udah berani. Berarti setelah ini saya akan panggil langsung maju ke depan satu-satu.
Kalau tidak ada berarti nggak usah. Tapi kalau ada banyak silahkan tuliskan. Dan kita akan coba selesaikan hari ini juga. Sudah? Ada? Nggak ada? Ada. Apa aja kan? Ini baik ketemu orang, ya, atau ngomong di depan. Karena ketemu orang juga banyak yang jadi problem nih. Apa? Karena biasa ya, kebiasaan saya biasa kerja di bengkel atau di indoor lah ya. Terus memang kebiasaan saya taat gitu. Jadi memang tampil di publik atau di umum itu memang jarang. Kecuali pas zaman jadi kenek maksudnya. Oke. Nah itu. Jadi belum terbiasa tampil. Karena memang saya lihat kebanyakan orang itu meleleh aja gitu ya. Setiap hari bersama katakanlah tidak menguasai materi apapun, jika di mimbar atau di mana kadang banyak yang bawa catatan, bawa teks gitu ya. Tapi paralel deh aneh nanti. Ah. Gitu. Karena saya tidak terbiasa, mungkin saya harus membiasakan. Nah yang ada mindsetnya apa? Kalau nggak berani maju ke depan tuh apa biasa kena? Alasannya apa? Sebenarnya bukan nggak berani, karena nggak mau memang. Oh karena nggak mau. Berarti secara mental mah sudah aman. Mindset tidak ada yang negatif. Bisa. Oh boleh maju ke depan kan? Iya tuh kita cobain ya. Kamu boleh perkenalan nama siapa, kemudian aktivitasnya apa, ceritain lah sedikit dari zaman kecil sampai gede sampai sekarang. Ringkas ya. 1,5 jam cukup lah ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sony, tinggal di asli di Jatiwali, Jawa Timur, di daerah Kota Bandung, Kecamatan Andi. Kalau background dari kecil mungkin saya sudah terbiasa jualan ya. Sudah terbiasa jualan atau ketemu banyak orang lah ya katakanlah. Bahkan jadi PKL juga tidak sebentar gitu. Gogorowokan mah aneh gitu ya. Cuma di mimbar mah aneh memang. Gitu. Terus pendidikan saya di SD Negeri, SMP sampai SM, sempat juga kuliah cuma putus di tengah jalan karena di waktu-waktu katakanlah menjelang pandemi sebenarnya pas kuliah itu karena tertarik mendalami Quran gitu. Karena apa? Mindset yang sejati, mindset yang absolut katakanlah kelihatannya hanya ada di Quran gitu. Jadi katakanlah kata-kata teoritis atau apapun memang penting gitu kan, memang penting akan tetapi sebenarnya memang wujudan yang sempurna itu sudah ada. Dapat kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Jadi memang sempurna itu dari tiap tahapan itu Rasulullah itu memang tidak ada cacatnya lah ya. Katakanlah tidak ada cacat di dalam mindset berarti harus ada sosok nih gitu. Harus ada sosok yang memang kita tiru, kita implementasikan, kita juga katakanlah kalau istilah Ustadz Randy mah tapi mau ngeliatin itu Quran gitu kan. Terus apa lagi istilah malam hari gitu. Berbagi itu Quran. Itu mindset memang yang diajarkan dalam Quran sebenarnya mah itu kepedulian gitu kan. Terus berbagi
menyeru, katakanlah public speaking itu memang ada di sana gitu kan yang saya pelajari. Kenapa saya mau pelajari Quran? Karena jatuh bangun saya usaha itu kencang terus kan. Kayaknya rujukan barat itu sempurna gitu. Jadi harus ada sesuatu yang oke lah menurut saya mah gitu. Makanya saya tertarik waktu itu tuh sebelum pandemi itu memang kuliah bahasa Arab gitu supaya gampang mempelajari Quran itu seperti apa Quran menjadikan dirinya sebagai pedoman. Itu mungkin kalau aktivitas keseharian saya memang saya biro-biro swasta di bidang percetakan. Adapun hal lainnya memang pernah beberapa kali investasi di bidang-bidang yang lainnya. Ya itu saya bilang tadi jatuh bangun nanti kenceng pisan gitu. Take invest, menerima gitu. Mau ngembangin sendiri kadang kelelahan dengan waktu yang ada atau dengan kerjaan-kerjaan yang masuk jadi riweuh lah. Makanya memang beberapa kali jatuh bangun itu rasa berat lah. Kayaknya ini tuh yang saya jadikan rujukan itu memang belum perfect lah, katakanlah belum absolut. Makanya saya mempersiapkan diri untuk mempelajari Quran dengan serius. Bukan jadi ustaz sebenarnya mah, meskipun memang ada kewajiban gitu kan bagi seorang muslim ya, mukmin, bagi seorang mukmin ada kewajiban. Mungkin itu kan luar biasa. Berikan aplaus yang paling meriah ya. Jadi kalau dilihat memang gitu, kalau misalkan dilihat dari 3 tadi, ini tinggal banyak tekniknya aja mungkin ya. Kan mindsetnya sudah benar, sudah aman, mentalnya sudah terlatih. Memang udah lama, nanti saya ceritain gimana mental saya terlatih berbicara di depan teman-teman semua. Bahkan itu terlatih bukan gara-gara berhubungan dengan dunia public speaking ya. Nanti saya ceritain. Tinggal masalah teknik nih, ini memang bisa dipelajari itu mah. Nah, belum pernah ikut kayak sekolah public speaking itu gak ya? Sebenarnya nyimak sih beberapa kali, makanya nggak perlu menurut saya sih. Oh. Tapi sekarang ada ngomong tinggal ngomong gitu ya. tinggal ngomong. Tapi memang yang namanya saya juga sempat belajar di Sang Dewa kan. Oh ini kesalahan saya, saya berarti belajar. Jadi memang kelas Kang Dewa aja ya, upgrade. Jadi kan ilmu menyampaikan tuh beda nih. Kang Dewa aja, waduh, saya ngikutin beberapa sertifikasi yang Kang Dewa ikutin, tapi ada beberapa yang dia kenceng banget gitu, ya. Dia sampai ikut ada namanya neurosemantik, gitu ya. Ada beliau pernah ikut hipnosis, hipnoterapis, NLP kayak gitu-gitulah ya. Itu tuh ilmu untuk menyampaikan lebih nyaman teman-teman semua. Jadi ada orang-orang yang nyampaikan ya, pasti Anda bakal merasakan mana yang nyaman dan tidak nyaman. Contoh ustadz lah, ya. Ada yang benar-benar nyaman dan tidak nyaman gitu. Kalau ustadznya yang upgrade diri, pasti enakan gitu. Nah, kalau yang kan adanya jika saya di kampung gitu loh, ustadz tuh bukan lihat jamaah, ninggalinnya ke mana coba? Kan luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi kan luhur gitu. Kalau enggak kan teks terus gitu. Ya kan? Matanya wajar sholat Jumat, apa yang dilakukan Mustami? Tidur, ya. Atau malah yang requestan enakan ya, nggak tunduh rumahnya. Karena yang paling nikmat tidurnya, waduh, ketika Jumatan, saudara-saudara, ya. Oke, teman-teman, kan, ya. Mana ada lagi yang punya mindset negatif yang ingin diselesaikan? Namun baik. Mungkin nanti ada yang biasanya sih ada yang sama ya. Mudah gugup. Oke. Terus Mudah panik. Terus? Nggak pede bicara depan umum. Nggak pede. Terus apa yang dipikir sama yang diucapnya nggak sinkron. Ya? Dina otak teh rek ngobrolkeun tentang reboisasi misalkan gitunya. Apa sih namanya teh? Observasi bukan. Nah sih lamun perempuan biasanya jadi ribu di hareup teh. Atau tidak? Bukan nih. Apa sih dina otak teh kepikiran gitunya. Tapi nanti keluar nggak sinkron. Terus sudah menjelaskan sesuatu yang mudah dipahami orang. Oke. Pemaliut ya. Bahasa Jerman mah. Sama artikulasi kurang jelas. Oh, artikulasi. Oke. Apalagi? Yang beda.
kehabisan materi, kesian atuh matanya. Makanya kalau ada yang bilang ya, Kang saya mah suka ngeblank. Nah pertanyaan saya, emang ada isinya? Jangan-jangan ngeblank karena nggak ada isinya loh. Orang tuh pengen ngeluarin terus. Jadi gini, kalau misalkan kita masukin air segelas, yang keluarnya segimana? Segelas. Mau kita segelas dari sateko? Mimpi kita, mimpi. Pengen ngomong banyak, tapi yang dimasukin sedikit. Apalagi ngomongnya cepat. Jadi kalau keluar tuh, ngalir gitu. Nah, dari asa panjang kene, matanya balik deh. Terakhir, baik yang terakhir terus, yang terakhir. Ya, karena di sininya udah habis, tapi pengen ngomong terus. Apalagi? Takut audiens sudah yang lebih jago. Oh, kalau yang lebih jago jadi takut gitu ya? Takut. Lebih mahir lah. Apalagi? Apa? Takut salah bicara. Apalagi? Takut gak didengerin. Takut diketawain. Takut gak didengerin. Ini diketawain. Apalagi? Yang beda? Apa? Tangan basah. Atau nyana kehanuk atuh. Basah. Karena keringat ya? Apalagi? Gemeteran. Apalagi? Lidah keluh. Oke. Lidah keluh. Apalagi? Hah? Tidak good looking. Operasi kata Thailand. Operasi ku plastik MR atuh murah. Apalagi? Sudah terwakili semua? Atau masih ada yang kurang? Sudah terwakili. Ini rada mending, bagus kata-katanya. Ada kata-katanya biasanya gini. Kalau gemeteran, ngomong ke orang lain menjelaskan bahwa kita gemeteran, biasanya gimana? Iya bener, kumaha? Apa? Biasanya kita kan gemeteran nih. Terus kita ingin ngejelasin ke orang lain bahwa kita orangnya kayak gitu. Biasanya gimana kalimatnya? Enggak, kita karena kita nggak mau maju nih. Kita ngejelasin bahwa diri kita gemeteran, biasanya ke orang lain ngomongnya kayak gimana? Nah, jangan saya terus. Saya orangnya apa? Saya orangnya suka gemeteran, biasanya gitu ya. Jangan saya mah orangnya suka ngeblank. Jangan saya mah nggak biasa, gitu ya. Nah, yang paling parah teman-teman semua kalau pakai kata suka, ya. Jadi catat satu hal yang harus dihilangkan supaya mindsetnya tidak ada mindset negatif. Jangan ada kata suka di sebelum kalimat, sebelum hal-hal yang tidak membuat kita bertumbuh. Gemeteran bikin kita bertumbuh atau tidak? Tidak. Jangan ada kata suka. Karena kalau ada kata suka, resep ayam bakar tuh, Pak. Resep mie ayam tuh, resep yang namanya suka mah terus aja disukai. Makanya jangan ada kata suka, itu yang pertama. Yang kedua, apa resiko terburuk kalau kita diketawain orang? Suka tiba-tiba mati mendadak, itu kejang-kejang. Atau tim meeting ngomong di depan, dibikin naik angkot, itu tadi salah ngomong. Itu semakin mana tadi salah ngomong? Pas di angkotnya jeung tukang angkotnya, kan tadi salah ngomongnya. Apakah akan seperti itu? Kan henteu bener teh. Kadang orang teh GR gitu. Lah saya salah ngomong, itu betul ningalikeun orang salah ngomong. Betulnya bohong, kahana teh bener. Iya. Apa risiko terburuknya kalau kita salah ngomong? Kan orang tuh mikirnya jauh pisan, betul? Dia udah pegang kata teh geus kapikiran gitu. Mun salah ngomong kira teh kalau kumaha kok panggil jeung si Messi engke kumaha nya mun salah ngomong. Padahal tidak terjadi apa-apa, betul? Ya.
Apa resikonya kalau kita tidak didengerin? Rasulullah wa dakwah di Ciduhan, nah ini orang pengen didengerin, betul? Ya. Apa resikonya apalagi? Apa resikonya kalau kita yang paling sieun, yang paling bikin orang males? Takut. Apa resikonya kalau misalkan ada yang lebih jago, orangnya kalau ada yang lebih jago biasanya takut apa? Takut disangkal gitu. Oh. Itu mah gitu. Misalkan lagi ngomong. Saya lagi ngomong nih, terus Ante gitu, dan kuruna kiri. benar Pak. Betul kata Bapak, ya. Tidak naon. Kalau misalkan yang berarti kan sebenarnya kita tinggal cari cara menjawabnya kan, tinggal cari cara menghadapinya. Nah ini semua teman-teman, ini biasanya adalah pembenaran setiap kita tampil lebih baik, betul? Jadi kalau ada challenge nih, misalkan Anda hari ini harus ke Cianjur menghibur anak-anak, nggak mau malu, kumaha sih diketawain, ya bagus satu. Nah mereka butuh hiburan, betul? Harusnya Anda tuh ditanamkan dalam diri. Wih, saya bukan stand up comedy tapi sadari kan tuh sadari kan harusnya begitu, dibuat relax dan enjoy, betul? Dan setelah ini semuanya siap maju ke depan, oke? Foto bareng. Ya. Tidak ada resiko yang lebih buruk dibandingkan ini semua. Makanya kita jangan fokus sama hal-hal yang seperti ini nih. Ya, karena ini ngeganggu mindset kita. Kenapa saya sampai saat ini fokus untuk berani tampil di depan teman-teman semua? Karena ada dua hal. Ya. Kalau misalkan teman-teman saksikan atau lihat, dua hal yang membuat saya termotivasi, dan ini menghilangkan hal yang remeh-temeh. Nggak takut nggak didengerin, takut perhatiannya nggak ke saya, itu mah hal yang remeh-temeh. Ada dua hal yang lebih besar yang jadi fokus saya. Pertama apa? Ilmu yang kedua adalah anfa'uhum linnas. Saya tidak tahu dari amalan mana Allah akan menerima saya. Sholat saya belum tentu diterima, saum saya belum diterima, sedekah saya belum tentu diterima. Tapi ada satu hal yang pasti akan mengalir terus walaupun sayanya sudah meninggal. Apakah itu? Ilmu yang bermanfaat. Itu pasti ngalir walaupun sayanya sudah meninggal. Bagaimana mungkin ilmunya bakal bermanfaat kalau cara menyampaikan saja tidak menarik, betul? Kalau berani di depan saja tampilnya tidak menyenangkan. Kalau misalkan tidak ada ilmu atau pesan yang enak untuk diambil oleh audiens. Makanya saya selalu upgrade terus nih. Gimana caranya? Karena menyampaikan ilmu yang bermanfaat, mah teu kudu jadi MC heula, teu kudu jadi trainer, teu kudu jadi ustaz. Ya, betul ya? Anda punya keahlian sebagai fotografer, kan pengen beren di-share, kan mungkin harus ada runutannya supaya nyaman, supaya enak, supaya pesannya nyampe. Nah ini yang jadi fokusnya. Jadi fokus-fokus yang lain yang menghambat saya untuk maju, itu pasti tidak akan menghambat saya. Dan yang kedua teman-teman semua, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Nah saya ingin jadi orang yang bermanfaat. Salah satunya makanya saya selalu jadi MC. So banyak kegiatan-kegiatan kalau misalkan teman-teman tahu, itu saya pasti bantuin. Kenapa? Karena keahlian saya di situ, kebisaan saya di situ, dan saya pengen jadi orang yang bermanfaat. Peperihan saya belum bisa bermanfaat pakai uang, minimalnya pakai ilmu yang saya punya dan kemampuan teman-teman semua. Sehingga kalau fokusnya ke sini, hal-hal yang remeh-temeh yang menghambat, aduh sih dising-sedikit, itu tuh hal sepele. Rasulullah aja di Ciduhan tidak diterima, ditertawakan, ya, apalagi kita. Makanya ada doa yang ampuh yang biasa digunakan, yang dilakukan oleh Nabi Musa. Apa doanya? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kalimat terakhir artinya apa? Min lisani yafqahu qawli, dari lisan yang keluh. Terjawab ya. Kenapa Nabi Musa berdoa sama Allah seperti ini? Padahal Nabi Musa adalah satu-satunya orang yang bisa ngomong langsung sama Allah.
Satu-satunya nabi aduh geus pede meureun. Tapi kenapa sekelas nabi saja berdoa sama Allah seperti itu? Atau jangan-jangan kita lupa minta sama Allah. Padahal yang menggerakkan orang lain untuk mendengarkan kita siapa? Allah. Yang membuat lidah kita lancar ngomongnya siapa? Allah. Yang membuat kita bisa menyenangkan di depan siapa? Allah. Nah, tugas kita meningkatkan kapasitasnya, ya, dengan banyak belajar, dengan banyak latihan, dengan banyak masukan dan input teman-teman semua, ya. Itu. Jadi kalau misalkan mindsetnya sudah aman, udah enak nih, ya. Mindset yang tadi, itu mah remeh-temeh. Beres nih masalah mindset. Tapi kalau beres ini juga belum tentu beres teman-teman semua. Ada hal yang harus coba kita tingkatkan. Apakah itu? Kita lihat ada sebuah tayangan. Tapi sebelum itu, coba lihat. Coba baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Masalah internal seseorang lebih berbahaya ketimbang masalah orang potensinya. Siapa di sini yang nggak bisa iklan di Facebook? Boleh angkat tangannya? Nah, bisa iklan semua? Oh ya belum, yang belum mengangkat tangan maksudnya. Nah, siapa yang tidak bisa ngomong di depan? Jangan gitu. Siapa yang nggak bisa ngedit video? Boleh angkat tangannya? Nah, biasanya kata-katanya berlindung di balik kata-katanya apa biasanya? Saya mah gaptek. Betul nggak? Kayak misalkan ibu-ibu biasa nanti masuk Facebook kan pasti ganti dari password data sebanyak banyak pisan gitu ya. Disuruh bikin email pasti nggak bisa. Alasannya apa? Saya mah gaptek. Padahal kata-kata gaptek itu adalah masalah sini nih, ya. Jadi gara-gara ngomong gaptek nggak bisa selamanya teh. Padahal kalau growth mindset gaptek diganti dengan saya berarti harus belajar lebih keras lagi gitu. Ganti kata-katanya kan nggak bisa nih. Tapi kalau udah bilang gaptek dari kukumahannya pasti tidak bisa, betul? Ya. Jadi masalah internal itu lebih berbahaya. Kalau ngomong nggak bisa, nggak mampu, nggak siap pasti gitu, ya. Ini sebuah videonya teman-teman semua kayak gini. Don't do things that you know are morally wrong, not because someone is watching, but because you are. Self-esteem is just the reputation that you have with yourself. Artinya apa? Self-esteem adalah persepsi diri kita terhadap diri kita sendiri. Kalau kita aja melihat diri kita rendah, kita aja melihat bahwa kualitas diri kita itu biasa-biasa saja, itu adalah reputasi yang tertanam di dalam persepsi kita sendiri. Ujung-ujungnya apa? Cara kita bertindak, cara kita melakukan sesuatu bakalan berbeda. Karena kenapa? Kita melakukan hal baik karena dilihat oleh orang lain. Kita melakukan hal-hal yang mungkin maksimal karena kita pengen, look at me, lihat diriku gitu. Gak bisa. Makanya penting banget kita harus membangun self-esteem di dalam diri kita sendiri. Dilihat oleh orang lain atau enggak, kita tetap mau melakukannya. Karena kenapa? Itu adalah kualitas hati kita, kualitas dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita aja punya level self-esteem yang tinggi, orang lain juga bakalan melihat kita seperti itu. So, upgrade your self-esteem. Semoga membantu. Begitu teman-teman semua. Jadi kalau orang lain menganggap diri kita aja nggak mampu, kita aja nganggap diri kita nggak mampu, ya orang lainnya pasti melihatnya kayak gitu, ya. Kalau kitanya sudah, tinggal orang lain aja menghargai kita loh, banyak kita tidak menghargai kita. Makanya tingkatkan level self esteemnya, ya, level kebanggaan terhadap diri. Habis itu, teman-teman semua, kita juga harus menyadari bahwa kalau misalkan tadi kan banyak ya, saya grogi segala macam, justru kita harus bersyukur karena coba baca bareng-bareng 1, 2, 3. Grogi gelisah mikir adalah anugerah dari Allah agar kita peka dan punya sinyal. Betul. Kalau kita mau tampil grogi, berarti apa yang kita lakukan? Persiapannya harus lebih kuat. Ini tuh sinyal dari Allah. Coba bayangkan namun kita tampil tanpa pernah grogi. Emang disangkanya saya nggak pernah grogi? Ya grogi ya tuh. Ketika kemarin Kemarin launching DEP nih, ya. Emang disangkanya saya nggak grogi saudara-saudara. Apa yang saya lakukan? Saya ngobrol sama diri, penuhi kebutuhannya, kemudian persiapannya lebih, makanya ada GR segala macam itu ngebantu banget, ya.
Makanya kalau misalkan teman-teman grogi, jangan dimusnahkan, jangan dihilangkan, jangan ditakuti, tapi disadari dan diresapi. Alhamdulillah ya Allah, berarti kita harus lebih peka lagi, supaya kita punya sinyal, supaya kita persiapannya lebih keras lagi, supaya kita bisa semaksimal mungkin mempersiapkannya. Begitu teman-teman semua, ya. Nah, setelah itu kita cek mental, karena bisa jadi ini bermasalah nih. Mental. Makanya Pak Roni atau Pak Soni? Pak Soni sudah terbiasa. Kenapa? Karena memang terlatih ketemu banyak orang, teman-teman semua. Saya dulu zaman tahun 2005-2006 itu saya jualan poster, ya. Teman-teman tahu Pindad kan? Pindad itu ada pengajian tuh setiap hari Sabtu, ya. Sekarang masih ada kan enggak ya? Ya, biasanya sih ada. Setiap hari Sabtu di Masjid Pindad tuh jalannya tuh satu gitu ya, masuk ke dalam gitu. Saya dagang di situ, dagang poster. Kemudian di samping saya ada dagang mainan. Yang keluar tuh banyak tetangga saya, teman-teman semua. Kira-kira apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Hah? Menyapa, bener. Tapi yang saya lakukan adalah nongkrong daerah atau tunggu ya sebanyak orang lihat ya. Kenapa malu saudara-saudara? Yang dilakukan sama tukang mainan apa? Kada dia yang jauh merapat, yang rapat mendekat. Kada dia, kan? Akhirnya pas dengar, duitnya mau gak? Ya ada gogorowokan betul. Ada saya era kieu, malu. Akhirnya minggu depannya saya memutuskan, jangan seperti itu. Akhirnya saya juga kada dia jajan awet satahunan, karena saya dagang kalender kan ya. Jajan awet satahunan, kada dia gitu. Akhirnya ya laku gitu. Itu berani cek sate, kalau begitu mah wani, tapi kan cuma nunggu orang lewat doang atau iraha beunharna, bener tuh ya. Akhirnya saya dagang poster sama kalender tuh keliling kampung, teman-teman semua. Dan yang saya lakukan supaya tidak malu apa? Kira-kira apa nih? Kalau Anda ini ya dagang poster atau kalender supaya nggak malu apa? Pakai masker bengkoang gitu. Apa kira-kira? Pakai masker mah kadang kapanggih oke, di zaman baru mah belum ada masker atau ya, belum usum gitu maksudnya. Apa kira-kira? Nya eta geus jauh, geus doa, geus sabanua dan tadi. Tapi da anger era bener teh. Anak ngeuring aduh kumaha lamun teu gogorowokan moal apa we gogorowokan era. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah bawa adik saudara-saudara. Ya, ayo urang dagang biar ada penghasilan. Nah, gogorowokan dagang teh. Kenapa saya nyuruh adik saya? Karena saya lagi era. Supaya saya tidak mau, saya bawa adik saya dan saya nyuruh adik saya dagang teh gogorowokan kumaha tuh. Itu gogorowokan we jajan awet satahunan gitu saya teh. Jadi adik saya yang teriak-teriak keliling gitu. Lamun pas bisa mah adik saya, mun enggak bisa mah saya tidak ada pemasukan dong. Akhirnya saya teriak-teriak jajan awet satahunan, kalender keliling 1000-an gitu nya. Belinya teh di Jalan Pungkur, mulai bisnis kalender katanya Jalan Pungkur, saya baladanya di Jalan Dewi Sartika. Nah, itu ngelatih mental saya, teman-teman semua, ya. Jadi setiap ketemu orang jadi makin berani gitu ya. Kemudian setelah itu, tapi masih kurang. Saya pernah 1 tahun itu ngelatih mental saya. Setiap saya di kajian itu saya harus nanya jadi orang yang pertama. Bahkan teman saya itu sampaikan kan, pasti si Pami nanya ya, pasti nanya. Saking terbiasanya jadi orang pertama nanya, ya. Jadi ketika ngisi materi itu saya tuh sibuk banget dengan pertanyaan, macam spanduk, pertanyaan naon gitu. Bahkan sampai ada pertanyaan langsung ngacung, padahal pertanyaan sana ayat. Kan era kalau turun deh ya, betul. Akhirnya saya sampai, oke, apa pertanyaannya? Sampai terbiasa ngelatih mental teman-teman semua, ya. Setelah itu saya ngelatihnya tuh storytelling.
Bahkan saya sampai ngumpulkan audio cerita, dulu tuh apa ya namanya, ada audio cerita lah ya. Itu setiap orang habis kajian kan bisa gini, ada pertanyaan, kemudian saya nanya. Oke silakan, nggak bertanya, saya mau menambahkan. Jadi saya nambahin tema tersebut dengan cerita yang berhubungan teman-teman semua. Itu selama 1 tahun kayak gitu tuh. Ya, dan itu kerasa banget. Dan saya ditempa banget itu ketika saya di Masjid Istiqomah. Saya kan di Masjid Istiqomah ya di sini nih. Tiap dulu ada namanya kajiannya Ustadz Dudi itu setiap minggu, Taklim Ungu namanya tuh. Ya, itu kajian pranikah. Seminggu sekali audiensnya 300 orang. Itu terbiasa seperti itu teman-teman. 300 gitu ya. Tablik akbar lebih banyak lagi. Sampai akhirnya saya ketemu dengan Ustadz. Nah nanti saya cerita, nanti setelah, ada di slide terakhir lah ya. Nah ini melatih mental. Makanya kalau misalkan tadi Kang Sony bilang udah terbiasa, dan memang terlihat betul. Terlihat orang-orang yang sudah terbiasa ketemu dengan orang. Makanya kalau misalkan Anda ingin melatih mentalnya, itu aktif di komunitas atau di yang paling gampang sih di komunitas. Dan itu memang harus dibiasakan. Karena setiap orang, teman-teman semua, kalau ngomongin mental, itu ada zona nyaman ngomong. Ya. Paling banyak berani ngomong berapa orang? 15? 20? 30? Nggak yakin ya, 20 berarti ya. 20 nih. Paling jangan iyalah ya. Berapa orang paling pede? Bukan pernah ya, tapi nyaman. 10. Amun 11? Boleh. Tapi dah hiji atau malah kali. 15? Oke, 20? Belum, 15 lah ya. Oke. Perempuan 1 deh. Teteh berapa orang? 20? Enggak, 15 ya. Oke. Ini tuh kan kita tuh punya batas ya. Batas nyamanan tuh segini teman-teman semua. Maka tugas kita adalah memperluas kenyamanan ngomongnya. Caranya apa? Dengan rutin menambah orang yang hadir gitu. Tapi kan nggak mungkin ya, itu di luar kendali kita. Yang paling gampang tuh, makanya kayak misalkan di The Givers tuh, ambil peran jadi MC lah, jadi apa, atau pas ada pertanyaan selalu bertanya, itu kan ngelatih mental, ya. Karena saya terbiasa tiap pekan teman-teman semua itu mentalnya udah kelatih banget. Bahkan saya MC wajib 2 kali nih, 1 bulan kadang 4 hari ya, karena Sabtu Minggu kan. Saya kan orangnya TKW ya, tenaga kerja weekend. Ya. Jadi Senin sampai Jumatan libur, hari kerjanya Sabtu sama Minggu doang gitu. Nah itu tuh sudah terlatih. Makanya saya terbiasa ketemu dengan yang audiensnya, bahkan menurut teman-teman saya paling sedikit MC berapa orang audiensnya? Berapa? 100. Ada lagi yang lain? Paling sedikit yang pernah saya MC-in berapa orang? 2 orang. Berapa? 2, benar itu tadi, 2 orang MC di Masjid Istiqomah, kajian hari Sabtu. Tadinya saya kurang semangat ya, tapi saya nanya Ustadz, pada dimulai atau mau nunggu jamaah dulu? Kan biasanya Ustadz dulu lain mau nunggu jamaah, ada Ustadz itu bergerak, derweng jam, kan saya jadi malu sendiri ya. Ustadz aja yang menyampaikan tidak bermasalah dengan audiens yang sedikit, manya saya MC atuh dong ya. Tapi kan saya punya SOP ya teman-teman semua. Jadi biasanya saya setelah salam, setelah mukadimah, saya tuh selalu nanya kabar. Karena kan misalkan gini ya, bagaimana kabarnya hari ini? Kan nggak jawab, betul? Hari ini 2 nomor main HP karena betul. Tapi saya kan punya SOP, banyak saya tuh nanya. Jadi, kumaha kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, saya jawab sendiri dong, ya. Dan itu benar-benar saya rasakan, ya. MC sampai sedikitan, teman-teman semua. Dan saya harus bisa mengkondisikan normal. Nah, saya sudah terlatih dengan kondisi itu, teman-teman semua. Makanya, kalau misalkan pengen di level tertentu, kita tuh harus melewati itu, ya. Pemain bola latihannya apa? Main bola, betul? Penyanyi Rosa ya sebelum tampil nanti malam latihan juga nggak? Nah, public speaker itu jarang banget latihannya, betul?
bahkan tidak pernah latihan, tampil mah tampil. Nah itu mah bukan latihan, itu mah tampil. Harusnya kan ada latihan dulu. Ya. Makanya kalau misalkan kata orang, kalau pengen mahir itu harus melewati 10.000 jam latihannya. Itu bakal otomatis lah ngomongnya kalau sudah 10.000 jam. Nah pertanyaannya, lamun orang mengkhususkan waktu nih sekarang nih, mau latihan kan sehari sajam. Berarti sebulan seberapa? 30 jam. Setahun? 360. Ya. Berarti berapa tahun, Pak? Ya, setahun. Berarti kalau mau nyampe 10.000 jam berapa tahun? Bertahun-tahun. 30. Ya. 28 tahun teman-teman semua. Kalau satu hari 1 jam. Ya. Akhirnya seberapa tahun? 26, 30, 50. Kenapa kakak aja ngomong ya? Ya. Kalau 1 jam. Bayangin kalau nggak pernah latihan sama sekali gitu loh. Ya. Makanya kalau misalkan kan gimana? Nah kalau saya itu bukan tipikal yang latihannya di depan cermin. Kalau saya ya, karena kalau latihan di depan cermin itu jadi kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak fokus loh. Bener gentiung lah, ningali naon, pori-pori parada gitu lah. Tiba-tiba nggak fokus. Kalau saya enggak, saya biasanya yang paling gampang tuh kita tuh harus punya SOP-nya. Misalkan opening nih, jadi opening itu sudah terlatih dan itu tuh harus dilatih. Nah kalau saya emang latihnya di atas motor, di atas kendaraan gitu ya. Pas lampu merah, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Nah itu tuh udah otomatis gitu loh. Jadi template buat kita tampil dimanapun. Ya. Ini ada sebuah tayangan Korea. Saya baru turun dari puncak Seoul Tower melalui ribuan tangga dan saat ini suhu sekitar 10 derajat dan kalau malam bisa turun sampai 2 derajat. Dan bagi yang belum tahu, saya 10 tahun nyeker tanpa sepatu, sandal atau alas kaki apapun kemanapun saya pergi. Dan beberapa orang tanya, Pak Bobi kok bisa sih kuat nyeker, kan suhunya dingin banget, bagaimana bisa bertahan di kondisi dingin? Well, jawabannya cuma satu, bahwa kita perlu untuk latihan. Apapun yang kita lakukan latihan. Nah, latihannya bukan hanya terpapar dengan kondisi yang dingin saja, tapi juga nafas. Nafas itu regulasi untuk menghangatkan tubuh kita dan juga mendinginkan tubuh kita. Jadi ketika kita mengatur nafas kita, maka pembuluh darah kita akan melebar dan di situ aliran darah kita menjadi lebih lancar dan tubuh kita menjadi lebih hangat. Otomatis biasanya lebih sehat. Dan di antara apa yang kita ketahui dan kemampuan yang kita bisa capai itu ada sebuah jembatan dan jembatan itu namanya latihan ya. Jadi apapun teori yang kita dapatkan, kalau kita nggak melatihnya, kita akan sulit untuk mencapai apapun yang kita inginkan. Dengan latihan kemampuan kita jadi lebih besar. Jadi dalam hidup ini selalu ingat, jangan fokus untuk menghilangkan masalah, tapi fokus pada meningkatkan kemampuan kita dengan melatih diri kita. Ketika kita kecil, masalah jadi besar. Tapi ketika kita besar, masalah jadi kecil. Jadi saat ini bagi banyak orang, berjalan tanpa alas kaki di kondisi yang dingin seperti ini itu sangat susah. Tapi bagi saya ini suatu hal yang menantang, tapi nggak susah. Karena apa? Karena latihan. Begitu pula dalam kehidupan ini, apapun Anda hanya perlu melatih. Tidak hanya berteori, tapi melatih sampai akhirnya kemampuan Anda menjadi jauh lebih tinggi. Salam dari Sir. Begitu teman-teman semua, ya. Saya pernah punya alumni MC. Saya menyarankan gini, kalau mau jadi MC itu pilih salah satu, apa fokusnya di mana. Kalau mau jadi MC nikahan, kan kita tuh kayak dokter gigi, betul, harus punya kelinci percobaan lah, betulnya sebelum tampil gitu. Makanya di anu Unpad teh non di DW teh apa yang dokter yang ini gigi Unpad tuh itu pasti diundang yang mau bersihin gigi gratis, betul? Tapi resikonya soek paling atau ya. Saya nyuruh, jadi kalau misalkan mau jadi MC nih, latihannya gimana? Anda gratisin, sok ada saudara atau siapa, silahkan yang mau saya MC-in gratis, itu latihannya.
banyakin dulu jam terbangnya, latihan terus, dan nggak mungkin bisa langsung tampil, ya. Kalau misalkan mau jadi MC kajian, banyakin sok kajian di mana wae gratis sok. Kalau memang fokus di sana. Kalau misalkan mau jadi pembicara, awalnya kayak gitu, undang saya gratis kemana-mana lah, misalkan kayak gitu. Awalnya kayak gitu, itu jadikan sebagai latihannya teman-teman semua. Ya. Kalau misalkan tadi juga sudah terbiasa dan terlatih 10 atau udah 10 tahun bisa nyeker, ya. Anda ngelihatnya sekarang isi akang mah enak, mau mana lancar, gampang gitu. Ya Anda tidak tahu saya dari 2004 seperti ini teman-teman semua, ya. Makanya latihannya ini harus dikencengin. Mimpi kalau misalkan kita pengen bisa ngomong berani, tapi nggak pernah latihan, nggak pernah nge-challenge. Yang paling gampang tuh kalau mau ngelatih mental, dagang di CFD, ya. Tapi kudu gogorowokan, tong dagang balem, dagang aliwat hukum, ayo bu silakan bu, itu ngelatih mental teman-teman semua, ya. Nah, saya kelatih banget ketika melampaui batas saya, ya, melampaui batas yang tadi. Pertama adalah ketika kalau jumlah orang ketika MC beliau, saya sampai satu hari itu mau nge-cancel, jika ada tong MC gitu ya. Kenapa coba? Karena saya dengar sound systemnya tuh kayak konser. Jadi kedengar suara angin itu sampai kayak gitu ya. Jadi saya teh jika ada tong lah. Tapi setelah MC kayak gitu saya ngobrol emang mau kayak gimana. Saya sampai searching gimana cara MC manggil Ustadz Abdul Somad. Ceramah full Ustadz Abdul Somad. Kan tidak ada MC, nah betul? Pasti dipotong pas bagian MC tuh. Cuman pas bagian Ustadz ngomong, aduh mana nggak ada ibu tuh. Udah saya nyari yang Damai Indonesia aku. Kan Damai Indonesia aku manggil gini. Baik, kita sama-sama saksikan tausiah dari guru kita Ustadz Abdul Somad. Ustadz nama belah di itu. Betul ya? Kamera MC nama belah dia. Aduh kumaha ya manggil Ustadz. Akhirnya saya ngomong sama diri, emang kamu mau dilihat seperti apa? Ya biasa ya manggil Ustadz lah. Ya, jika biasanya nge-MC gitu, akhirnya saya melakukan itu teman-teman setelah ngobrol sama diri. Ini kalau dari jumlah, kemudian dari sosok ketika ketemu sama Sandiaga Uno. Jika nama saya kalau ketemu pejabat kayak wani lah, kecuali Luhut sebenarnya. Ada masih sih yang salah nih. Itu main ngerekam loh. Tiba-tiba saya tukang cuangki malah HP ya. Atau saya paling sian kalau pemimpin negara siapa coba? Kim Jong Un. Ini sih saya nggak bayangin kumaha itu tukang cukuran lamun sepersekian senti salah kan 7 turunan teman dihukum lagi betul. Sampaikan kalau ngeri pisan. Kalau ketemu sosok makanya kita harus melampaui batas, ya. Kalau 10 belum berani, terusin dulu 10 tuh. Nanti nambah 5. Jangan dikira dari 10 ke 50 gampang, ya. Saya ngemsiin di bawah tuh, kan di aula Istiqomah dulu itu 300 orang. Kemudian tiba-tiba tahun 2012 Ustadz Felix Yao ke Bandung teman-teman semua, ya. Di Istiqomah ke belakang. Kan pikir saya banyak MC mah MC, udah biasa MC atuh. Ini jamaah banyaknya biasa. Tapi yang terjadi apa teman-teman semua? Ketika saya masuk itunya pas mau buka, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Rahasia loba gitu. Anda pernah merasakan kan udah setiap kita bisa bergerak gini ya? Saya merasakan itu. Tapi kan kali lulus bisa gitu ya. Kenapa itu terjadi? Kira-kira kenapa? Karena saya belum melampaui batasnya. Biasa 300, ini 2000 nya luas. Si hormon kita, kemudian diri kita tuh belum ngerasa nyaman dengan audiens yang banyak. Makanya harus dibiasakan. Termasuk ketika pandemi kemarin, awalnya saya tidak terbiasa nge-MC Zoom, ya. Pas pandeminya eureun cenahnya tiba-tiba nggak ada gitu. Kemudian nge-MC offline itu kagok. Jadi kagok ieu karena terbiasa online. Jadi batasnya tuh penyesuaiannya gitu. Nah, kita tuh perlu penyesuaian dengan jumlah. Kalau memang yang jadi kekhawatiran adalah jumlah. Kalau yang jadi kekhawatiran adalah usia atau jabatan, maka kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini
raja. Ya, jadi tak ini sudah dari Anda aja. Saya ya raja, Anda ini semuanya dengerin saya tuh, ya. Tapi toh makemik, saya teh raja. Anda tiba-tiba ya profesor. Ini mah untuk diri kita. Dan yang kedua yang harus ditanamkan adalah siapapun orang yang berada di hadapan kita, statusnya siapa? Statusnya apa? Audiens. Audiens. Mau presiden, mau pejabat, statusnya apa? Audiens. Ya, makanya ditanamin nih, ketika kita giliran bicara di depan, oh ini mah giliran saya sharing. Mereka mah audiens. Fokusnya ke sana, teman-teman semua. Ya. Ini ada sebuah tayangan yang mudah-mudahan membuat Anda ketika mentalnya terjatuh ini bisa bangkit lagi, ya. Dia jatuh, bahkan jatuhnya lebih jauh. Berhasil tidak? Berhasil. Ada kata-kata yang menarik, teman-teman semua. Giving up is never an option. Menyerah itu bukan sebuah pilihan, ya. Boleh berikan dulu aplaus yang paling meriah buat videonya. Kadang-kala yang bikin kita jatuh itu bukan orang luar, tapi keluarga sendiri. Naon lah di latihan gitu, rek jadi naon, tampil ke depan butut kemarin kayak ngadeg-deg, udahlah kamu tong neko-neko, udahlah. Padahal kita tuh udah mau bangkit lagi, turun lagi, bangkit lagi ininya turun lebih jauh. Nah, kalau kita tidak punya kekuatan seperti si beruang kecil tadi, maka kita akan jatuh terus selamanya, teman-teman semua. Ya, padahal kemampuan kita bisa lebih banyak loh kalau misalkan teman-teman berani tampil di depan. Dakwah bisa lebih mudah, gitu ya. Menyampaikan bisa lebih terarah, bisa lebih nyaman. Makanya latih terus, challenge terus diri kita supaya berani tampil. Yang terakhir adalah baru teknik, ya. Jadi kalau mindsetnya udah bagus, kemudian mentalnya sudah bagus, baru tekniknya nih yang dilatih. Karena teknik ini banyak banget, saya tidak jabarkan satu persatu. Ada teknik opening, teknik membuat materi, teknik menyapa audiens, teknik menatap audiens, itu banyak banget, ya. Karena waktunya terbatas, jadi saya cukupkan dulu sampai di sini, ya.
Saya kembalikan lagi ke MC, nanti kalau ada tanya jawab silakan. Siap. Tepuk tangan meriah untuk Kang Fahmi semuanya. Insyaallah. Gimana? Puas dengan materinya tidak? Ya, tercerdaskan tidak? Ya, insyaallah. Jadi ada beberapa hal yang perlu disiapkan untuk teman-teman semuanya bisa jago public speaking. Yang pertama apa tadi? Mindsetnya harus kita ubah, mindsetnya harus kita atur gimana caranya kita bisa berani untuk tampil di depan. Yang kedua apa? Mental itu harus kuat teman-teman. Kita sekarang mungkin audiens ini mah kecil gitu ya. Sekarang tiba-tiba dihadapkan dengan audiens yang 100 orang, 50 orang itu. Kalau mental kita tidak diatur dengan baik, maka ya gitu, getar gitu ya. Belum apa-apa kayak ngeragok lah ibaratnya kayak gitu. Yang ketiga apa tadi? Teknik. Sebelum teknik ada melampaui batas. Misalkan batas kita untuk saat ini hanya 10 orang, maka kita harus latih terus-menerus untuk bisa mencapai batas di 10 orang tersebut. Kalau gitu, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Sekarang kita masuk ke tanya jawab. Silakan barangkali ada Kang Teteh yang mau menanyakan. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau untuk yang latihan, sekarang kan udah zamannya media sosial. Apa bisa kita latihan melalui live Instagram atau live TikTok atau yang lainnya gitu? Karena kan sebetulnya sama-sama ada yang nonton, ada yang lihat, cuma nggak lihat secara jelas. Betul. Apa bisa melakukan seperti itu? Siap. Langsung jawab nih Teh. Nah, ini tergantung goals, ya. Jadi kalau misalkan ekosistemnya berbeda nih. Kalau misalkan di depan kamera live sama di depan kamera kayak gini, sama di depan audiens langsung itu beda ekosistem, ya. Saya ekosistemnya terbiasa dengan live seperti ini. Belum terbiasa dengan kamera, belum terbiasa live TikTok atau Instagram. Oke? Bisa, ya. Tapi memang beda pengkondisian nih. Yang rada ekstratnya justru yang tidak nampak saudara-saudara. Karena kalau gini kan saya nampaknya. Apa kabar? Senang sekali hari ini. Nah yang perlu rada ekstra yang live, hai senang banget. Aduh, nontonnya 2 gitu ya. Kan live TikTok gini-gini. Anda suka lihat kan cerita-cerita, wah ini sedih, nggak tahu dibuat-buat, nggak tahu bener, katanya baru 2 orang membeli jarang, kan itu kan menurunkan semangat Anda, bener? Tapi Anda harus terlihat lebih ceria, ya. Hai, nah itu kan memang harus pengkondisian, termasuk kayak misalkan kita live di Zoom atau webinar atau Instagram, itu juga perlu pembiasaan. Karena pengkondisiannya saya tuh harus benar-benar mengkondisikan mereka, saya dalam benak saya tuh ya, mereka melihat saya, mereka tuh nonton aya katingali gitu, walaupun kameranya ditutup, dan mereka akan melihat ekspresi dan apa yang saya sampaikan. Makanya saya ingat banget ke poin di awal kita tadi video adalah apa? Energi teman-teman semua, ya. Jadi bayangkan kalau misalkan saya live kayak baik Bismillahirrahmanirrahim, misalkan di sini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, senang sekali, nggak bisa tuh kayak gitu. Saya tuh harus kayak gini. Oke, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang, Masya Allah. Ieu teh kamarana videona, para reman. Ieu teh hurung tapi kerkacarai mungkin atau gimana. Nah itu tuh untuk membuat saya merasa nyaman. Karena kalau saya nggak ngomongin kayak gitu, saya pasti down duluan. Alah, para reman mau nonton. Kalau di Zoom ya. Ini kalau nggak dikondisikan kayak gitu, bakal kayak gitu teman-teman semua. Karena kita kerasa banget ngelihat. Dari jumlahnya kan kelihatan, ya jumlah nanti dulu orang kita kayak dulu hukul ya. Tapi kan kita harus tetap energinya tuh harus nyampe, bener nggak? Coba kalau misalkan cuma gini orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aduh kamarana itu cukup apa deh? Cing aku harungkeunnya teu boga kuota gitu kumaha? Nebe nggak buka Indomaret eta wifi-na kenceng ya. Sok harungkeun atuh da ieu teh adab, hei adab nuntut ilmu. Kan ada yang kadang apa-apakan gitu betul. Udah capek saudara-saudara. Nah, yang online ini energinya harus rada dikuatin. Dan Anda harus ngelatih itu. Nggak mungkin cuma sekali, misalkan 1 tahun kan 5 kali Zoom terus Anda tiba-tiba terlihat ceria. Nah, tidak mungkin ya. Kan orang-orang yang ceria itu adalah orang-orang yang menyembunyikan kesedihannya, betul? Biasanya gitu. Makanya ini harus dibiasakan. Latihannya setiap ketemu orang harus kayak gitu. Assalamualaikum kan? Kumaha damang? Ini sudah terlatih sehingga katanya Assalamualaikum, gimana teman-teman semua, senang banget
Kan coba Anda bedakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini. Senang sekali tapi begitu datang. Ya. Senang sekali hari ini, Masya Allah, ada 200 orang yang hadir, teman-teman semua, tapi yang masuk baru 3 orang. Saya yakin yang lagi kasang-sang duga di mana ya. Tapi Anda harus tetap bahagia gitu loh. Karena energinya nyampe, benar nggak? Ya, lawan kiamat Anda bisa, iya nih nyampe, makanya Anda juga harus tetap, iya. Assalamualaikum, walaupun tararunduh ya, saudara-saudara, tapi saya yakin dengan semangat saya, itu harus, gimana bisa kayak gini? Hasil latihan teman-teman semua, ya. Nggak bisa, nggak mungkin tiba-tiba langsung berubah gitu loh. Ini yang tadi itu beda ekosistemnya kan, ya. Makanya kalau misalkan Anda terlatih, saya tuh adalah orang yang selalu liatin TikTok, live TikTok teman-teman semua. Kenapa? Lain uang gawe nya, yang satu etam itu. Ada teman saya yang minta diajarin. Saya bukan bisa diajarin, nggak bisa tuh, tidak bisa semudah itu gitu. Saya harus dilihat dulu yang menarik tuh faktornya apa saja, biasanya openingnya apa saja, kan kayak gitunya. Ayo dong, spill dong, mau nanya apa? Iko, misalkan Ahmad, Usep, nanya-nanya dong. Tilu dirinya kayak gitunya, terus saya diputer-puter itu terus. Ya saya mau jelasin nomor 2 itu ada kan macam-macam. Udah mah nggak good looking, ternyata good looking itu bukan faktor utama orang nonton loh. Ada yang good looking, balem wae ada harorean. Itu. Ayo nu sabelah dia sosok misterius gini, saya pernah lihat. Teu ngomong teu naon, kesel jadi lalu. Naon tuh? Ya saya. Enggak semua dicadar gitu ya, sabelah kan katinggalan dengan sakieu gitu. Itu teh aduh cek. Tapi ada orang yang melihat itu semua gitu. Tapi ada yang bertahan, ada yang tidak. Nah, yang bertahan ini karena apa, itu yang harus yang saya coba bedah teman-teman semua. Itu beda ekosistemnya. Termasuk kalau orang tidak terbiasa. Orang yang terbiasa ngomong, saya kemarin punya alumni nih. Beliau itu adalah host di UCTV. Kemudian dia jualan apa namanya? Jualan resep tapi lewat video. Kan secara logika dia sudah terbiasa, betul? Ya. Tapi ternyata ketika ngomong langsung ternyata beda. Ketika ngomong berdua bahkan dia bermasalah. Ternyata permasalahannya di mana? Di mindset. Dia secara mental sudah bagus, tapi mindsetnya teh setelah saya bedah, kenapa ibu kalau setiap workshop nggak pernah ngobrol sama orang? Dia tuh kayak baru gitu. Oh iya kan, kenapa ya? Ya coba lu pikir-pikir, mungkin zaman dulu itu ada hal yang membuat ibu berbuat seperti itu, yang nggak berani nyapa. Ibu nggak mau ngobrol sama orang tuh karena malas atau gimana? Nggak tahu kan? Saya takut salah. Wah, kenapa takut salah? Terus dia mikir, oh. Ternyata teman-teman semua dia sering dibandingkan sama ibunya, sama kakaknya. Kamu mah gitu, lihat tuh si teteh. Makanya bullying yang paling berbahaya itu bukan dari luar, dari keluarga. Dari mulai orang tua membanding-bandingkan anak satu dengan anak yang lain. Lebih parah lagi dibandingin dengan anak tetangga. Ya nggak suka apa urusan anak tetangga tuh. Gitu, kemarin udah durhaka mah, ya, gitu kan, ya. Bisa, tapi ekosistemnya beda, gitu ya. Siap, terjawab kan? Masya Allah, teman-teman Kang Fahmi. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, siap. Perkenalkan saya Ismi. Kang Fahmi yang mau ditanyain mah tentang mengatur ritme atau bisa kan kalau semakin grogi itu semakin cepat. Betul. Nah, itu cara mengaturnya gimana? Oke, siap. Nah makanya biasanya teman-teman semua ini ada hal yang harus dilakukan sebelum tampil, ya. Hal yang harus dilakukan sebelum tampil gitu. Grogi atau begitu deg-degan saya bikin naik gitu. Karena biasanya untuk menuruninnya saya pakai ini jus alpukat biasanya. Udah ngapain ini? Ya. Nah, ini harus ada hal yang dikondisikan sebelum tampil teman-teman semua. Ini groginya sebelum tampil atau pas tampil? Oh, saat berlangsung. Oke. Ini yang menarik ini nih. Dalam diri kita itu ada apa saja? Unsurnya.
Ya belajar biologi itu sih. Karena kan jurusan teknik mesin unggul ya mah audiens mah. Air. Hah? Air. Air. Oke. Apalagi? Yang menggerakkan kita apa? Otot. Tulang. Terus nanti panca indera. Apalagi? Akal, saraf. Roh cenah. Yang nggak bisa dijawab mana sih? Yang wah udah kelar ya teman. Takdir Allah. Manusia ngomong itu aja benar. Udah. Allah kan. Sama ini nih yang berpengaruh biasanya darah. Ya. Dalam diri kita ada darah kan? Ini ngaruh banget nih kalau dalam public speaking teman-teman. Kira-kira dari semua unsur ini mana yang ngaruh banget sama public speaking? Apa saja gitu maksudnya? Air, apalagi? Otot, terus darah, terus atau kabeh itu? Atau kabeh ngaruh? Maksudnya dengan tilu misalkan? Di abisannya. Jika itu semua kan, ya oke lah semua ya. Nah teman-teman semua ini yang harus disadari. Ada juga hormon dalam diri kita, betul? Ya. Kalau otot masih tegang, kita tampil pasti Anda nggak ada repeat. Pasti ini keluh nih. Anda pernah lihat ngomong di depan nyiduh seberapa kali? Benar? Padahal cidurnya gitu, tapi ininya kaku. Kenapa itu terjadi? Karena darahnya ngalir. Nah, apa yang bikin deg-degan? Darahnya ngalir cepat. Ya, kita tuh nggak pernah netralin itu semua. Biasa namanya, abang mau tampil tanya nungguan dipanggil bener tuh. Makin baik, acara selanjutnya adalah pengisian materi, tapi sebelum itu ada sambutan terlebih dahulu. Pada deg-deg tetap bener tuh. Setelah itu, ada dadakan nih. Ada marawis lah bukit tarik orang tuh bener tuh ya, dan kita tuh cuma duduk kayak gitu ya, padahal